sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sadarkah kalau kebanyakan dari kita menilai sehat hanya dari apa yang terlihat? Selama badan masih bisa bergerak, aktivitas masih lancar, kita merasa semuanya masih dalam kondisi baik. Akibatnya, keluhan kecil pun sering diabaikan. Dada terasa tidak nyaman, dianggap biasa. Napas terasa berat, dibilang hanya lelah. Kepala terasa pusing, dianggap efek kurang istirahat. Padahal tubuh selalu punya cara untuk memberi peringatan. Narasumber kita hari ini Ibu Dewi. Awalnya dari merasakan nyeri dada yang datang dan pergi, hingga saat tidur harus menggunakan 3 tumpuk bantal. Dan ketika pemeriksaan, dokter menduga ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Tapi apa? Ia masih bersikeras untuk menunda operasi karena menurutnya merasa masih kuat kok. Lalu seperti apa kondisinya sekarang? Mari kita simak cerita selengkapnya dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Edwin Lau. Baik, terima kasih kepada rekan saya Boy Noya, dan benar sekali saya setuju bahwa kita jangan anggap sepele kondisi kesehatan kita. Apalagi terkadang ada gejala seperti sesak nafas, dada terasa berat, dan kecapean karena dibilang ini biasa aja. Ternyata bisa jadi masalah yang sangat besar. Hari ini bersama praktisi kesehatan, Mas Boyke dan juga Mbak Pretesya Sufarli, kami bertiga akan memberikan begitu banyak solusi dan informasi mengenai kesehatan untuk Anda bersama keluarga. Dan hari ini Ibu Dewi Tanjung, narasumber kami, datang di sini. Beliau adalah seorang wanita yang kuat, tapi sekuat-kuatnya dia, kondisi kesehatannya sedang terganggu, dan hari ini ada solusi untuk beliau dan juga Anda. Tapi sebelum itu, mari kita simak info sehat berikut ini. Ya pemirsa, info sehatnya adalah tensi rendah tidak selalu aman dari penyakit jantung. Wah Mas Boyke, ini banyak sekali saya ketemuin bahwa orang nggak sadar ternyata tensi rendah bisa jadi masalah yang sama seperti tensi tinggi. Jadi tensi yang rendah itu tidak aman. Pertama kenapa? Tensi yang rendah belum tentu yang lain-lainnya juga rendah. Temen-temennya daripada tensi, seperti misalnya apakah gula darahnya juga normal atau tinggi. Bisa aja tensinya rendah tapi gula darahnya tinggi, diabetes, atau asam uratnya tinggi, atau hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi, ya. Nah, yang kedua yang mesti dipertimbangkan juga adalah bahwa yang namanya tensi rendah itu terutama di bawah 90/60, karena tensi normal itu 90/60 sampai 120/80, ya. Nah, kalau di bawah itu artinya apa? Ketika jantung itu memompa, dia akan membawa nutrisi dan oksigen yang cukup harusnya. Karena tensinya rendah, maka nutrisi dan oksigen tidak sampai kepada otot-otot jantung. Perfusinya tidak sampai. Akibatnya apa? Otot-otot jantung juga kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan akhirnya jantungnya bermasalah dan akhirnya terjadi serangan jantung. Jadi, jangan abaikan ya, tensi yang rendah belum tentu aman dari penyakit jantung. Oke? Baik, terima kasih Mas Boyke, luar biasa tipsnya. Dan hari ini pemirsa, kami mengangkat tema ini karena narasumber kami mengalami hal yang sama. Beliau sudah anemia sejak remaja dan saat ini menghadapi satu penyakit yang sangat mematikan, yaitu penyakit jantung koroner. Beliau datang di sini mencari solusi dan pastinya Anda juga di rumah mungkin mengalami hal yang sama. Dan hari ini ada solusi yang terbaik untuk Anda bersama keluarga. Mari kita sambut.
Ibu Dewi, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Iya. Pertama-tama kami ucapkan kami prihatin akan kondisi Ibu. Saat ini yang Ibu rasakan, ada nggak rasa sesak atau sakit di bagian dada Ibu? Kalau saat ini tidak, cuman berapa hari yang lalu ada. Ada ya Ibu Iya. ya? Oke, baik Ibu. Ini sebenarnya tadi saya sempat bilang bahwa Ibu Dewi ini adalah wanita yang kuat. Beliau sudah menghadapi begitu banyak cobaan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Sampai akhirnya, mohon maaf Ibu ya, di bagian kepala ada jahitan sekarang Ibu ya? 8 jahitan kalau nggak Iya, salah. 8 jahitan. Dan sekarang menghadapi satu penyakit yang bisa merenggut nyawa Ibu kapanpun. Membesarkan berapa anak saat ini Ibu? 3. 3 anak. Ibu, sebelum kita mulai mungkin minta doa dukungan kepada mungkin saudara atau anak-anak, sapa mereka. Dan kami yakin sama-sama kita bisa hidup sehat dengan semangat yang baru. Silakan Ibu Dewi. Ya, buat ketiga anakku, doakan aja Bunda bisa terus bersama kalian sampai kalian besar, dewasa, sampai ada menikah. Harapan Bunda cuma satu, kalian semuanya rukun, bersaudara, tiga-tiganya saling bahu-membahu antar adik dan kakak. Jangan ada yang namanya perselisihan di antar saudara. Baik, kita kasih semangat Ibu Dewi. Terima kasih. Kalau mungkin saya tanya Ibu, sebenarnya saat ini apa saja masalah kesehatan, apa yang dialami? Mana yang sakit? Nanti bisa jelaskan kepada Mas Boyke dan Mbak Preti supaya mereka bisa membantu Ibu. Silakan Ibu Dewi. Iya. Kita mulai dari keluhan 1 bulan terakhir, Bu. Apa saja yang dirasakan oleh Bu Dewi? Jantung dan vertigo. Jantung dan vertigo. Jantung yang Ibu sebut jantung itu seperti apa? Berdebar-debar, sakit, ngos-ngosan atau gimana? Berdebar, kadang kayak sesek gitu, kayak apa dihimpit gitu ya, sesek sini. Bu Dewi, kalau boleh tahu, gangguan jantung yang Ibu alami itu diketahui sejak usia berapa? Sebenarnya sudah lama saya merasakan sakit, cuma saya tahan, kata anaknya periksa. Enggak, ini kecapean, paling masuk angin, udah kerokin aja gitu. Wah, gimana Mereka biasa kan sih, Bu? gitu ya. Iya. Dokter. Terus Iya. Ibu kalau tidur di rumah bantalnya berapa? Bantal saya sampai 3, karena saya pusing kalau dalam keadaan datar itu kepala saya sakit. Sakit, dadanya juga sakit? Iya. Engap juga? Iya. Tapi kalau tensinya sendiri juga rendah? Iya. Tensinya juga rendah. Iya. Berarti sesuai ya dengan yang tadi dijelaskan oleh Mas Boyke ya. Tensi rendah dari sejak usia muda pun bukan berarti bebas dari penyakit jantung. Iya. Nah, gimana dengan kadar kolesterolnya? Kalau kolesterol saya sih sebelum puasa kemarin masih tinggi ya, karena kan pas cek ya, itu karena saya disuruh sama dokternya, Ibu nih masih bandel ya makan gorengan ya. Nah. Iya dong. Nah, jadi tensi rendah, kolesterol tinggi ya akhirnya juga jantung. Kan selama ini ya Pret ya, mereka seringkali berpikir bahwa tensi rendah tuh udah pasti aman ya, Iya. nah, penyakit jantung. Padahal tensi yang rendah saat usia muda bukan berarti tensinya nggak akan meningkat. Iya. Bisa aja sesuai dengan bertambah usia, menopause ya. Itu Iya. bisa mengakibatkan gangguan hormonal yang memicu peningkatan tekanan darah. Berarti kita udah dapet ya Ibu punya masalah penyakit jantung koroner. Dan Ibu dulunya walaupun tensinya rendah tapi kolesterolnya sempat tinggi, begitu ya Bu ya? Oke. Ya mohon maaf ya, kan dengan kondisi seperti ini Ibu tahan, kenapa Ibu tidak mau mengobati penyakit jantungnya dengan tuntas? Pertama karena saya takut. Takut apa? Takut masuk ruang operasi, takut. Kedua ya saya nggak suka kebawa ke dokter tuh suntik masuk ke cairan, kayak saya dirawat aja ke rumah sakit, udah ya pulang udah sehat. Saya cara bohongin anak udah sehat, karena pagi siang sore tuh dimasukin cairan mulu suntik. Aduh saya bilang saya bandel memang udah. Tapi pemirsa ya, banyak ya orang yang sering kali menganggap pergi ke dokter itu justru akan ketahuan berbagai macam penyakit, tapi justru dokter itu ingin membantu. Kalau dimasukkan infus ya mungkin Ibu kekurangan cairan, kekurangan darah, kita berusaha menormalkan kembali gitu loh. Jadi jangan dengan alasan takut, dengan alasan nggak mau ke dokter, akhirnya penyakitnya makin hari makin parah sehingga pada suatu saat jantung itu tidak bisa lagi membantu Ibu untuk tetap hidup. Mohon maaf ya, mohon maaf, kadang umur memang Allah yang menentukan. Tapi kita harus berpikir begitu, berpikir lebih jauh bahwa kita harus bisa sehat sampai usia tua. Kalau Ibu punya cita-cita nggak sih ingin melihat anak-anak menikah, punya cucu, punya cita-cita nggak? Iya. Ya harus sehat dong, gitu. Iya dok, itu dia dok. Kita coba lihat Rolatnya ya coba. hasil cek tadi sebelum melakukan pengambilan gambar.
ternyata Ibu Dewi selalu merasa bahwa tensinya Bu Dewi rendah, tapi ternyata tadi dicek nggak demikian. Tensinya tinggi justru Bu, ada di angka 141/88. Padahal normalnya kita pengennya kalau bisa di bawah dari 120/80. Jadi dalam keadaan santai, dalam keadaan normal saja, tensinya Bu Dewi ini dalam keadaan tidak terkendali. Dan tensi yang tinggi ini bisa menimbulkan masalah yang lebih besar Bu pada suatu hari nanti. Karena Ibu sudah punya bakat, ada penyempitan pada pembuluh darah jantung yang dikenal dengan istilah penyakit jantung koroner. Tensi yang tinggi akan membuat jantung itu kerjanya lebih berat. Di saat bersamaan, aliran darah menuju ke otot jantung sendiri sudah mengalami penurunan. Bisa bayangin Bu, kerjanya harus berat, tapi dapat makanannya nggak sesuai. Kasian kan Bu sama otot jantungnya. Ya. Kalau jantungnya tiba-tiba kenapa-napa, malah Ibu tambah repot. Dan terlebih lagi tensi yang tinggi gak hanya beresiko pada penyakit jantung. Ada stroke, ada gagal ginjal, Nah, retinopati, tuh. kemana-mana Bu. Jadi ketika dari dokter jantung menganjurkan untuk melakukan pemasangan ring, prosedur kateter, tujuannya adalah untuk kebaikan ibu. Jadi Ya. agar ibu bisa tetap sehat. Ibu ini tensinya sekarang tinggi, ada juga kolesterolnya, ya. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengatasi hal tersebut, meskipun ini adalah pelengkap ya Bu ya. Tetap saja Ibu mesti ke dokter, dokter kasih obat, tapi dilengkapi dengan teknologi laser. Teknologi laser ini cara kerjanya gimana, kok bisa membantu saya ya? Nah, Ibu lihat, ketika teknologi laser ini dipakai, dia akan mengeluarkan sinar laser. Sinar laser ini pertama bisa membuka yang namanya pembuluh darah, karena dia bisa membuat pembuluh darah lebih elastis sehingga tekanan darahnya juga menjadi turun. Ini penting banget dia buat ibu yang sekarang tiba-tiba tensinya sudah tinggi. Yang kedua, dia juga bisa mengakibatkan sumbatan-sumbatan, ya kan, pada kasus kolesterol tinggi, asam urat tinggi ya pemirsa ya, atau ada gula, itu kan terjadi gumpalan-gumpalan darah, ya. Darahnya kental. Nah, dia tuh bisa diuraikan, ya, sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Jadi yuk kita lengkapi pengobatan yang diberikan oleh dokter dan juga pola hidup sehat dengan teknologi laser. Oke? Makanya sudah saatnya Bu Dewi dan pemirsa di rumah memprioritaskan alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Nanti dipakainya sehari 2 kali, cukup 15 menit sampai 60 menit. Ibu pakai, anak-anak bisa pakai berbarengan juga, biar sehatnya sehat satu keluarga. Ingat ya Bu, ibu sehat gak hanya untuk diri ibu sendiri, tapi untuk satu keluarga. Ya. Ibu harus menjadi perempuan yang kuat, bugar, dan Tapi sehat. tidak cukup kuat aja, sehatnya perlu Betul, banget itu. perlu Pren. banget. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami, ada baiknya take action. Jangan ditunda-tunda, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan bernama Equilaser, supaya Anda bersama keluarga lebih sehat. Equilaser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga sebagai upaya mencegah dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda saat ini juga. Dan nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung pemirsa, Anda cuma cukup menyisihkan uang Rp20.000 per harinya untuk nanti 1 tahunnya mendapatkan teknologi laser. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini supaya pemirsa tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Equilaser. Anda juga bisa mendapatkan Equilaser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation dari Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Mari pemirsa segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum Bapak Ibu calon jamaah haji. Senang sekali rasanya sebentar lagi ibadah yang dinanti-nantikan bisa segera dilakukan. Tapi jangan sampai lengah ya Bapak dan Ibu. Tetap jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Nanti jadi gagal berangkat hajinya. Ayo, segera gunakan Aqualaser untuk membantu meningkatkan kualitas darah Anda dan juga minum suplemen Evo Life AS10 supaya kesehatan organ tubuh Anda semakin optimal. Tubuh sehat, ibadah pun lancar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah gimana pemirsa, saat ini kondisinya sedang stres nggak? Nah, Mbak Preti punya solusi sehat yaitu 5 langkah, 5 cara untuk mengurangi stres Anda. Silakan Mbak Preti. Pemirsa perlu mengerti bahwa stres ini nggak cuma mengganggu pikiran tapi dapat mengganggu kesehatan tubuh. Ketika Anda mengalami stres kronis yang berkepanjangan, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat ini bisa meningkat. Bahkan bisa memicu serangan komplikasi berupa serangan jantung maupun serangan stroke. Bahkan sebuah penelitian besar dengan desain meta-analisis yang melibatkan lebih dari 200.000 orang menunjukkan dengan mengelola stres dengan lebih baik, berpikir positif, ini dapat menurunkan resiko serangan jantung dan serangan stroke hingga 35%. Tapi saya juga paham pemirsa, situasi saat ini, isu atau berita tentang perang, kenaikan harga bahan baku, belum lagi stres emosional berhubungan dengan finansial, pekerjaan, dan keluarga, ini bukanlah hal yang mudah. Di sini saya ingin membagikan 5 langkah sederhana. Yang pertama adalah ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini penting pemirsa. Lalu yang kedua adalah punya hobi atau kegiatan yang diminati. Lalu yang ketiga, bicarakan keluhan yang Anda alami kepada orang terdekat yang bisa dipercaya. Lalu keempat, berpikir positif. Berpikir positif tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi coba dibayangkan kalau Anda selalu berpikir, saya pasti gagal, saya tidak bisa. Itu cuma ada di pikiran Anda, bukan fakta yang terjadi. Jadi coba berpikirlah lebih positif. Dan yang terakhir saya ingin bagikan adalah teknik pernapasan yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan level stres, membantu meningkatkan relaksasi bersamaan dengan penggunaan intranasal. Namanya adalah teknik napas 3-4-5. 3 tarik napas, 4 ditahan, 5 dibuang. Kita praktekkan bersama. 1, 2, 3 sambil tarik napas, lalu ditahan 1, 2, 3, 4, lalu menghembuskan napas selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
Dengan bernapas lebih panjang, lebih teratur, disadari secara penuh, membuang napas lebih lama daripada menarik napas, itu bisa membantu menurunkan level kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Plus, lakukan ini bersamaan saat menggunakan intranasal secara rutin, nantinya tubuh menjadi lebih sehat, pikiran juga menjadi lebih sehat. Tentunya kesehatan ini bisa kita raih secara optimal. Wah, terima kasih Mbak Preti, bagus sekali tipsnya. Jadi Bu Dewi, nanti waktu di infus ya, itu tadi tuh 3, 4, 5, dipraktekin. Jadi sambil nafas, diatur nafasnya, tenangkan diri. Nanti nggak bakal berasa Ibu suntiknya ya. Tadi juga langsung dipraktekin. Tenang jadinya. Enak. Nah itu dia, jadi nggak usah takut lagi Ibu ya. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang Ibu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Ibu terkena penyakit jantung koroner? Apakah dari makanannya, dari pola tidurnya, atau stres yang kronis? Kayaknya semuanya ya. Semua. Faktor turunan juga, almarhum papa. Stresnya udah parah banget karena kan KDRT. I see. Jadi saya stres, depresi. Saya sempat ditanganin dokter khusus. Sampai dikasih obat juga Ibu? Saya dalam melindungan Komnas Perempuan. I see. Lihat. Ibu pada saat itu sempat kepikiran mau mengakhiri hidup seperti itu? Sempat. Karena udah nggak kuat lagi. Udah nggak kuat ya Bu ya? Karena orang tua udah nggak ada. Saya ngadu sama saudara, bukan solusi buat saya. Saudara pun nggak membantu Ibu waktu itu? Nggak ngebantu, dan mereka ambil pikirnya simpel aja. Udah kamu nikah lagi. Kalau itu aja, nikah lagi. Saya namanya nikah udah trauma. Iya. Dia karena mengalami KDRT kan Bu. Ibu sekarang satu-satu yang bisa menolong Ibu apa? Ya diri Ibu sendiri gitu. Ibunya yang mesti kuat. Kuat tidak berarti tadi kata Mbak Preti bahwa berani aja pokoknya terserah aja lah apa yang terjadi. Tapi kuat dengan menggunakan nalar, dengan menggunakan akal. Oke, saya harus sehat nomor 1. Karena dengan saya sehat, saya akan bisa mengatasi masalah-masalah yang datang pada saya. Salah satunya tadi ya, yaitu menjalankan pola hidup sehat. Kemudian check up sudah dilakukan, ke dokter sudah, tinggal melakukan apa yang dianjurkan dokter dan menambahkan dengan teknologi laser. Penggunaannya tuh gampang banget kok Bu, pemirsa juga ya. Penggunaan teknologi laser ini mudah, kemudian juga gampang dibawa kemana-mana, kapanpun, dimanapun bisa dipakai. Ya seperti yang dipakai Mas Edwin ini, cuma dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam. Malam mau tidur. Kenapa malam mau tidur mesti dipakainya? Karena ketika malam mau tidur Bu, itu stres jadi hilang, tidurnya jadi nyenyak, kepikiran-pikiran yang macam-macam berkurang. Karena apa? Karena pada waktu itu Ibu juga sudah masuk menopause kan, sudah 50. Itu dia akan menghasilkan yang namanya hormon melatonin ketika dipakai. Dan ketika melatonin itu dihasilkan, maka tidurnya akan nyenyak dan juga bangun dengan kondisi segar. Satu kali lagi adalah kita pakai pada waktu bangun tidur. Kenapa? Karena pada waktu tidur yang dibutuhkan adalah hormon serotonin. Serotonin untuk apa? Untuk kita tetap segar pada waktu kita bangun tidur. Ya, jadi simple, kemudian penggunaannya mudah, cuma 2 kali sehari, tapi manfaatnya terutama untuk kasus-kasus ya pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah, jantung, ya pasca stroke, gagal ginjal itu sangat membantu sekali. Baik, terima kasih Mas Boyke. Jadi saat ini kondisi kualitas tidur Ibu bagaimana Ibu? Saya susah tidur, baru bisa tidur di atas jam 1 malam. Bangunnya jam berapa Ibu? Jam 4 udah bangun lagi, jam setengah 5 udah bangun. Ya itulah. Berarti sama seperti tadi Mbak Preti bilang, kita kurang tidur, kurang istirahat, nanti kolesterol bisa naik, gula darah juga bisa naik, tensi juga bisa naik, dan terjadi semuanya pada Ibu Dewi. Nah, di salah satu gejala yang Ibu alami, dari riwayat yang saya dapat, Ibu juga pernah mengalami serangan vertigo berulang. Sampai saat ini masih dirasakan? Masih. Bete gak Bu sebenarnya kalau lagi vertigo tuh? Duh, bete itu kayak apa ya, dihajar sama barang nih. Benda kayaknya hajar saya semuanya terbang. Teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada ekstensi yang bisa digunakan dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Tadi sudah saya bahas tuh Bu, sedikit di bagian solusi sehat. Bisa menerapkan teknik pernapasan dikombinasikan dengan penggunaan intranasal. Intranasal ini pada dasarnya mengeluarkan sinar laser dipakai di rongga hidung karena lebih dekat ke
area kepala, yaitu ke otak, ke organ pendengaran, organ penglihatan. Contohnya nih, organ keseimbangan itu letaknya di bagian telinga dalam. Nah, penggunaan intranasal secara rutin ini dapat mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun berulang, mencegah terjadi demensia, dan bisa menjadi solusi untuk masalah ibu, yaitu vertigo. Dengan menggunakan intranasal secara rutin, ini bisa mencegah terjadi serangan vertigo berulang, mengurangi sakit kepala, migrain, sinusitis, dan ibu bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Dengan kualitas tidur yang lebih baik, nanti mengikuti Bu, tensinya ikut turun, kolesterolnya terkendali, jantungnya menjadi lebih sehat. Nah, jadi pastikan untuk Bu Dewi dan pemirsa di rumah saat ini ya, berapapun usia Anda, apapun kondisi Anda, ingat bahwa kualitas darah dan pembuluh darah ini penting. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Caranya adalah terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Saya akan tanya, Ibu siap nggak untuk sehat dan siap nggak untuk menggunakan mengupayakan teknologi laser? Insya Allah siap untuk sehat. Yes, itu dia semangatnya. Luar biasa semangat Ibu Dewi. Ibu Dewi, terima kasih banyak sudah datang di sini. Kita pengen banget Ibu datang di sini lagi, kondisinya lebih baik, jantungnya sehat, dan pastinya kita doakan yang terbaik untuk Ibu Dewi dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti. Pemirsa, segera gunakan EQ-Laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun lamanya. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Nah, kalau dihitung-hitung pemirsa, Anda cuma cukup menyisihkan uang Rp20.000 per harinya. Nanti selama 1 tahun Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Gogomol juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya pemirsa tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan EQ-Laser. Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol untuk mendapatkan teknologi laser ini secara langsung. Customer Relation dari Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya ada di Gogomol. Gogomol juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, mari segera gunakan EQ-Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Diingat ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin, maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, 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 Ibu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.